di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan
Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. You guys are fantastic! That was the best! Bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku.
jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, welcome to Bethlehem at Home. Ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak atau Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami tetap mengingatkan jemaat untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi jadwal ibadah dan kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil serta online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Dan bagi jemaat yang belum tergabung dengan salah satu CM, kami berharap Bapak atau Ibu dapat mendaftarkan diri ke TU Gereja atau menghubungi para pemimpin CM yang ada, agar kita dapat bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila ada saudara yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, saudara juga dapat menyampaikan press report ke WhatsApp gereja dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat lainnya. Dan hari ini secara khusus kita bersyukur karena pos pelayanan kita Bethlehem Citra Grand City tepat berusia 5 tahun. Walaupun kali ini kita tidak bisa merayakan di gereja, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pos pelayanan kita ini agar dapat terus menjadi berkat secara khusus bagi masyarakat yang berada di sekitar perumahan Citra Grand City. Sekali lagi kita mengucapkan selamat ulang tahun GMI Pos Pelayanan Bethlehem CGC. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan Pendeta Adu Pangidai dengan tema Fokus. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk tetap fokus memandang kepada Tuhan di tengah situasi kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. GMI Bethlehem adalah induk dari gereja-gereja berbahasa Tionghoa di kota Palembang. Pelayanan ini diawali pada tahun 1894 dengan beberapa misionaris wanita Metodis Singapura yang mengunjungi Palembang dan menyebarluaskan brosur-brosur cerita Alkitab khusus untuk masyarakat Tionghoa. Tetapi visi mereka mengabarkan Injil di kota tertua di Sumatera ini baru terwujud pada tahun 1908 dengan kedatangan Solomon Pakianatan ke Palembang. Pakianatan segera memulai kebaktian dalam bahasa Melayu yang dihadiri oleh orang-orang Kristen Manado Ambon yang ada di Palembang. Dan tanggal 1 Juli 1908, ia juga membuka The Methodist Mission School yang bertempat di Lorong Basah. Oleh karena jumlah muridnya dengan cepat dan bertambah-tambah, pada tahun 1912 sudah ratusan orang yang umumnya anak-anak orang Tionghoa yang rata-rata mampu membayar uang sekolah, maka dari sejak awal sekolah itu langsung mampu melakukan self-support. Pakianatan sangat rajin mendekati orang-orang Tionghoa, terutama orang tua dari murid-murid sekolah yang diasuhnya. Pada tanggal 25 Juli 1909, pada waktu pimpinan distrik, Pendeta John Russell Denyes mengunjungi Palembang, jemaat ini diresmikan sebagai jemaat pertama di Sumatera Selatan. Anggotanya terdiri dari berbagai kelompok etnis, Tionghoa Peranakan, India, Ambon, sehingga Denyes menamakan jemaat itu dengan A Small Beginning of Chinese Ambonese Tamil Church. Kurang lebih 10 tahun, Pakianatan telah meletakkan dasar fondasi misi Metodis dan pada tahun 1917 ia dipindahkan, lalu seorang pekerja Tionghoa bernama Ding Hongsek didatangkan dari Jawa untuk melayani jemaat Tionghoa di Palembang. Sejak kedatangan Ding Hongsek di Palembang, diadakanlah 2 kebaktian, masing-masing dalam bahasa Melayu dan Tionghoa, yang sekarang dikenal dengan GMI Efrata dan GMI Bethlehem. Dan jemaat Tionghoa saat ini dikenal dengan nama GMI Bethlehem. Selama masa pelayanannya, GMI Bethlehem telah membuka beberapa pos pelayanan yang semuanya sudah menjadi gereja yang mandiri. Dan untuk menghadapi tantangan pelayanan gereja perkotaan, pada tahun 2015 setelah bergumul sekian lama, maka pada masa pelayanan Pendeta Simon Chandra, GMI Bethlehem kembali membuka pelayanan di perumahan Citra Grand City. Perumahan ini adalah satu kawasan perumahan elit, tetapi memang masih sangat disayangkan, sampai dengan berdirinya pos pelayanan ini, jumlah hunian penduduk di komplek ini hanya sekitar 50% saja. Pos pelayanan ini diresmikan oleh DS Pendeta Sumardi pada tanggal 30 Agustus 2015.
Pos pelayanan ini didirikan pertama kali dengan nama GMI Pos Pelayanan Hebron CGC, akan tetapi pada konferensi resor atau Kongres Bethlehem ke-1 pada tanggal 30 April 2018, penyebutan Pos Pelayanan GMI Bethlehem yang semula bernama GMI Bethlehem Pos Pelayanan Hebron kini menjadi GMI Pos Pelayanan Bethlehem Citra Grand City atau CGC. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan ciri khas pelayanan Bethlehem yang memfokuskan diri pelayanan kepada orang-orang Tionghoa. Dan hari ini, kita bersyukur Pos Pelayanan Bethlehem CGC ini sudah berusia 5 tahun. Marilah kita terus doakan agar pos pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi Kota Palembang, secara khusus bagi masyarakat di sekitar perumahan Citra Grand City. Shalom jemaat yang terkasih, welcome to Bethlehem at Home. Kita sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, seminggu telah berlalu dan kita pada hari ini bisa bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu yang begitu luar biasa di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapi Tuhan, kami juga mohon pengampunan-Mu Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang melukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan dengan setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik itu melalui perkataan kami, perbuatan kami, maupun pikiran kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami mau terus diperbaharui Tuhan, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami Tuhan boleh dipakai Engkau Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, yang boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dia sungguh baik. Biarlah kiranya kita mau sama-sama meninggikan Dia. Kita mau satukan hati kita, suara kita. Kita angkat pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
bersama-sama kita mau satukan hati, kita mau tinggikan Dia. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di Dia. Gloria. Gloria. Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa baik kepada kita. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya. Dan Dia telah bangkit kalahkan maut itu dan memberikan kita kemenangan. Mari bersama-sama kita mau rayakan kemenangan ini. Kita mau angkat pujian kita yang terbaik untuk memuliakan namanya. Bersama-sama dengan iman kita katakan, Dia bangkit bagiku. Asa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Allah
Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri bersama segala jemaat di segala tempat dan abad. Kita mau bersama-sama menaikkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat akan duduk kembali. Sungguh Tuhanlah yang merupakan sumber kekuatan kita, dan kita mau terus bersandar kepadanya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku.
Mari jemaat sekalian, kita mau bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, serta penanganan wabah COVID-19 ini. Kita juga mau berdoa, bersyukur untuk pos pelayanan Bethlehem CGC yang hari ini telah berusia 5 tahun. Mari kita naikkan pokok doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan kepada pemimpin negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi dan para menteri-menterinya dan juga pemimpin-pemimpin di bawahnya Tuhan, yang boleh bekerja dengan baik Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka Tuhan, untuk boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan secara adil dan bijaksana ya Tuhan. Kami juga Tuhan memohon pertolongan-Mu untuk membantu negara kami Tuhan, untuk mengatasi wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan kepada kami dan juga semua negara lainnya Tuhan, agar Engkau lalukan penyakit COVID-19 ini Tuhan, sehingga COVID-19 ini Tuhan boleh hilang Tuhan, dan kami boleh kembali bekerja seperti biasa lagi Tuhan, tanpa khawatir apapun Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan bagi pos pelayanan Bethlehem CGC Tuhan, yang saat ini telah berusia 5 tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus menolong pos pelayanan Bethlehem CGC ini boleh terus bertumbuh Tuhan, agar jemaatnya juga bertambah dan juga boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu Tuhan pos pelayanan ini Tuhan boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita juga mau mendoakan untuk perkuliahan yang akan dimulai bulan September, serta kesehatan kandungan dari kakak ipar dari jemaat kita. Mari bersama-sama kita naikkan pokok doa ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang akan memulai perkuliahan di bulan September ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong segala persiapan mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau membimbing mereka boleh belajar dengan baik Tuhan. Dan Tuhan jauhkan mereka dari bahaya COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kandungan dari kakak ipar dari jemaat kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memelihara kandungan kakak ipar dari jemaat kami ini Tuhan, agar Tuhan senantiasa pelihara, senantiasa agar pada saatnya nanti boleh melahirkan dengan keadaan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kita juga mau mengucap syukur untuk jawaban-jawaban doa yang telah Tuhan berikan jawaban ini kepada jemaat kita sekalian. Kita bersyukur untuk kelas meeting yang boleh berjalan selama ini. Kita juga mau bersyukur untuk bisnis online yang berjalan dengan lancar. Mari kita naikkan doa ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu Tuhan bagi kelas meeting yang ada di gereja kami Tuhan. Meskipun kami melakukan dengan hal yang tidak secara langsung Tuhan, tetapi melalui Zoom Tuhan. Tapi kami boleh tetap bersekutu dengan satu dengan yang lain Tuhan. Boleh saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kelas meeting ini Tuhan boleh terus bertumbuh Tuhan, dan boleh menjadi sarana untuk memberkati banyak jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur dan terima kasih Tuhan atas bisnis online jemaat kami Tuhan yang boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu ini Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk jemaat kita yang boleh mendapatkan customer yang baru, dan juga jemaat kita yang boleh pindahan kantor yang baru berjalan dengan lancar. Mari kita menaikkan doa ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu Tuhan dalam pekerjaan ataupun usaha jemaat kami Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan customer yang baru. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ini Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau terus memberkati jemaat kami ini Tuhan, agar dalam setiap pekerjaan mereka boleh berhasil Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan, jikalau jemaat kami Tuhan ada yang boleh pindahan kantornya yang baru, boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu Tuhan, karena
hanya dengan pimpinan-Mu Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di sorga, hari ini kami rindu lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami tinggal di rumah atau di tempat lain, tapi firman Tuhan tetap bergema, tetap berbicara kepada kami. Karena Tuhan, kami berdoa dan kami minta kepadamu roh hikmat dan wahyu, agar kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu saat ini. Sehingga baik yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengarkan firman-Mu dan menyaksikan ibadah online hari ini diberkati. Kami mohon Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu saat ini. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan fokus dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, dan kita akan mendengarkan dalam Alkitab bersuara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?"
Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fokus adalah bagian tertentu yang menjadi pusat perhatian kita. Atau satu bagian tertentu yang harus dikerjakan secara maksimal sampai berhasil. Di dalam kitab suci, Yesus berkhotbah di dalam khotbah di bukit. Dia berkata fokus yang utama dan terutama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tema kita hari ini adalah fokus. F-O-C-U-S. Yang pertama saudara dikasih, yaitu faith. Dalam ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka. Istilah melihat itu bisa diterjemahkan memandang atau mengetahui. Ini satu tindakan yang dilihat sebagai suatu keseluruhan. Bukan lamanya tindakan. Tetapi perbuatan dalam satu titik tertentu. Yesus mengetahui. Di dalam Yohanes 2 ayat 25 dikatakan, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ia memuji iman mereka, sebab mereka berani membawa teman mereka walaupun harus melalui kesulitan yang begitu besar. Perhatikanlah, iman yang sejati itu bisa bekerja dengan segala cara apapun dan terkadang itu melawan akal sehat kita. Bahkan perasaan kita. Namun iman itu tetap diterima dan diakui oleh Yesus. Di dalam firman Tuhan katakan, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus melihat iman mereka, lalu Yesus bicara kepada orang lumpuh. Yang tidak berdaya, yang tidak produktif itu. Dan dia berkata, hai anakku. Wah, luar biasa saudara. Di dalam nas ini itu berkerumun orang yang mendengarkan firman Tuhan. Begitu banyak sekali. Tapi Yesus katakan, hai anakku. Dan itu hanya untuk dia. Bukan untuk mereka. Bukan untuk orang yang banyak itu. Hai anakku, artinya bahwa Yesus menganggap dirinya Bapa dan orang lumpuh itu dianggap anaknya Yesus. Wah, ini luar biasa sekali. Dan yang kedua, saudara, yaitu dosamu sudah diampuni. Sebelum Yesus mengatakannya, itu dosa sudah diampuni. Dan ini adalah pemulihan hubungan antara Allah dan manusia yang berdosa. Karena dosa itulah penghambat. Dosa itulah penghalang untuk manusia berjumpa dengan Allah. Maka Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Ini keuntungan besar yang diberikan kepada orang lumpuh yang tidak berdaya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa iman pewira itu bisa membuat Yesus itu terkagum-kagum. Ketika Yesus itu mau datang ke rumah pewira itu, lalu seseorang mengatakan, kami tidak layak menerima Tuhan. Sampaikanlah sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi saudara dikasihi?
Yesus begitu kagum dan berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Dan Yesus katakan, jadilah menurut imanmu. Dan hamba yang sakit, yang parah, yang ada di rumah itu, yang hampir mati itu sembuh, saudara dikasihi. Saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita harus melangkah dengan langkah iman. Pada waktu jemaat Bethlehem itu membeli 2 ruko di perumahan Citra Grand City, mereka tidak bertanya berapa uang yang ada di kas pembangunan. Mungkin tidak cukup, tetapi hamba Tuhan, majelis, dan jemaat itu melangkah dengan iman, dengan satu keyakinan bahwa ini pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pasti cukupkan. Dan ternyata dicukupkan, saudara. Melangkah dengan iman di tengah-tengah suasana masa pandemi corona, itu hal yang paling utama dalam hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang berdoa sungguh-sungguh untuk penyakitnya agar sembuh, tetapi malahan justru meninggal. Lalu mungkin ada orang lain mengatakan, oh kamu kurang beriman, mungkin kamu kurang memberikan perpuluhan, kamu kurang menyaksikan ibadah online sih, kamu tidak rajin sih. Tetapi di dalam firman Tuhan diceritakan ada seorang besar yang bernama Rasul Paulus. Dia penulis 60% dalam perjanjian baru. Lalu dia pernah dibawa ke dalam tingkatan yang ketiga dalam kerajaan Allah. Lalu dia pernah melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Bahkan sapu tangan bekasnya bisa menyembuhkan orang sakit, saudara. Tapi ketika dia ada duri dalam daging dan dia berdoa 3 kali agar duri itu dicabut. Tetapi ada jawaban dari Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Paulus katakan, di dalam kelemahanku, maka ada kuasa Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, saudara. Iman yang kecil cukup untuk mendatangkan mukjizat. Namun perlu iman yang besar untuk setia tanpa mukjizat. Jadi iman yang benar adalah iman yang berserah kepada kehendak Tuhan terjadi atas hidupnya. Hal yang kedua, saudara dikasih, yaitu obedience, yaitu ketaatan. Dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara dikasih, ketaatan. Membawa, membuka, dan menurunkan. Wah, ini 3 langkah yang dilakukan oleh 4 orang, bukan perkara yang sulit untuk menggotong 1 orang yang lumpuh. Tetapi ini butuh kerjasama, keuletan, dan keniatan yang sungguh-sungguh. Dan dia tidak putus asa, sekalipun lewat pintu itu sesak yang minta ampun. Dia tidak pentingkan siapa nama yang akan dipanggil oleh Yesus. Tidak ada. Dalam kisah ini tidak disebutkan siapa nama-nama mereka. Tidak disebutkan, saudara dikasih. Tapi hal yang paling utama adalah mereka berusaha dengan taat untuk membawa orang lumpuh ini. Saudara dikasihi, ketaatan, T-A-A-T. Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti segala perintahku. Jadi segala perintah Tuhan tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita tidak hanya mengucapkan saya mengasihi Yesus, tapi kita tidak taat untuk melakukan perintahnya. Karena ketaatan itu mendatangkan pengorbanan, saudara. 3 O, otot, otak, ongkos. Wah, dan harga dirinya, saudara dikasih. Dia harus lewat atap, lalu kemudian harus ada perjuangan untuk bisa menyelesaikan segalanya sampai selesai. Dan ini terjadi, saudara. Ketaatan mendatangkan mukjizat.
Yang ketiga, saudara kasih, Christ Center. Tadi F itu faith, O yaitu obedience, C adalah Christ Center, adalah berpusat pada Kristus. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Membawa kepadanya. Dan yang menarik saudara dikasih, istilah membawa itu dalam bentuk present. Dengan kata lain adalah dia selalu membawa. Saat itu dia membawanya. Dan itu bisa diterjemahkan menuntun, menggerakkan, memberi, atau menghasilkan. Mereka segera membawa temannya yang lumpuh itu agar Yesus menyembuhkannya. Ini sesuatu yang paling penting saudara dikasihi. Mereka tidak pentingkan apapun yang terjadi, resiko apapun, kesulitan apapun. Yang penting adalah targetnya adalah membawa orang lumpuh ini untuk disembuhkan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus pasti sangat dimuliakan ketika banyak jiwa-jiwa yang lumpuh secara rohani dipulihkan secara rohani. Satu ketika saudara beberapa hari yang lalu ada 2 orang datang ke tempat kami. Lalu yang satu membawa orang yang belum percaya. Lalu kemudian istri saya bilang begini, "Pak, ini ada orang belum percaya, Pak. Dia mau belajar tentang Yesus." Lalu saya tanya, "Kenapa kamu mau tahu tentang Yesus?" Lalu perempuan ini bercerita dengan berlinangan air mata. Dia berkata begini, "Lingkungan saya orang Kristen, Pak. Lalu saya lihat orang-orang Kristen itu dengan penuh kasih, penuh kesabaran, Pak. Dan dia memberikan solusi yang baik, Pak. Dan saya terpukau dengan kesaksian mereka, Pak." Wow. Lalu saya mulai memberitakan Injil kepada orang itu. Lalu kemudian orang itu mau percaya kepada Yesus Kristus. Lalu pada waktu kita doakan, air matanya itu tiada henti. Menangis terus. Seolah-olah Roh Kudus itu tinggal dalam hatinya. Memulihkan hidupnya. Dan dia bersukacita ketika Yesus itu tinggal dalam hatinya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang kokoh adalah gereja yang mengandalkan Kristus sebagai kepala gereja. Tidak ada yang lain, saudara. Kita harus mengandalkan dia di atas segala-galanya. Masa pandemi corona ini membuat kita bingung, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi hal yang paling utama adalah yang penting Kristus ada di pandemi corona ini. Ini hal yang paling penting, saudara. Dan kita harus mengandalkan dia karena orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Gereja harus berfokus, setiap orang percaya harus berfokus pada aset yang paling berharga. Apa itu? Jiwa manusia. Kita mesti beritakan Injil kepada dunia yang gelap ini, dalam keadaan yang sulit apapun. Saya pernah bertemu dengan seorang penginjil yang tidak tahu SPOK-nya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Gak jelas, saudara. Tapi dia menginjili, dia punya murid, dia pernah membaptis orang-orang yang belum percaya, menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Wow, luar biasa sekali saudara dikasih. Yesus katakan, "Aku datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang." Demikian juga untuk setiap orang percaya di dunia ini, dia harus mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kalau tidak, dia sudah kehilangan identitasnya sebagai orang percaya. Karena itu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita senantiasa memberitakan Injil. Jadikanlah Kristus dalam hidupmu, dalam kelas meeting kita, dalam keluarga kita, dalam keadaan apapun. Jadikan dia menjadi pusat dalam hidup kita. Hal yang keempat, saudara dikasih, unity. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh berapa orang? 4 orang. Menggotong 1 orang lumpuh oleh 4 orang bukan perkara yang sulit. Tetapi itu dibutuhkan kerjasama. Memiliki beban yang sama, pikiran yang sama, tujuan yang sama, hati yang sama,
visi yang sama, dan itu butuh proses dan waktu, saudara. Itu butuh komitmen bersama. Dan kesatuan yang dibungkus oleh kasih Allah dan kerendahan hati. Ibaratnya adalah sebuah keluarga. Gereja itu adalah keluarga. Kalau ada serangan, menjelekkan istri kita, menjelekkan suami kita, menjelekkan anak kita, maka semua membuat benteng. Dan dia akan tetap komitmen, tidak digoyahkan. Tetapi kalau orang di dalam keluarga itu saling menjelekkan, saling konflik, itu biasa. Kalau konflik mah di dalam keluarga itu biasa, saudara. Tetapi kalau orang luar itu menjelekkan kita, maka lalu kita saling menjelekkan, lalu kita terbuka umum, pasangan menjelekkan pasangan, maka itu luar biasa, saudara. Alias luar binasa. Dengan kata lain, kita sedang mengkhianati dirinya yang adalah keluarga. Kita harus komitmen bersama, saudara dikasihi. Karena apa, saudara dikasihi? Unity. Saya ingat ada seorang mengatakan, universitas itu artinya adalah unity in diversity. Artinya adalah kesatuan dalam perbedaan. Kesatuan dalam perbedaan itu nggak gampang, menyamakan satu konsep, saudara. Menyamakan satu pikiran itu tidak gampang. Itu butuh proses waktu. Itulah sebabnya, saudara dikasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak di antara 4 orang ini tidak mengharapkan penghargaan. Tidak mengharapkan penghormatan daripada Yesus. Yang paling utama adalah mereka bersatu, bersama-sama bekerja. Untuk apa, saudara dikasih? Untuk menggenapi tujuan dan panggilan Allah. Yaitu goal yang tertinggi adalah Allah dimuliakan. Itulah sebabnya saudara dikasihi, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sempurnakan. Kita mengalami sukacita yang begitu besar karena kita itu bersatu. Hal selanjutnya, saudara dikasih. Jemaat mula-mula memberikan contoh dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 40 dikatakan mereka bertekun dalam persekutuan dan selalu berkumpul, kemudian mereka berdoa, bertekun dalam persekutuan. Ada kelas meeting, ada komunitas, saudara. Maka kita harus ada di kelas meeting, saudara. Kemarin ada orang curhat, sudah 16 tahun kerja, lalu ia harus resign demi keluarga. Karena anak-anaknya itu harus diasuh. Karena tidak ada pembantu, maka dia harus resign dari sebuah bank. Sudah 16 tahun, saudara. Ketika kita mendengarkan itu, hati saya sedih. Lalu saya bilang kepada semua kelas meeting, kita harus kuatkan dia, kita harus doakan dia, kita harus bersatu untuk melakukan banyak hal, saudara. Saya teringat dengan sebuah moto, saudara. Worship together, kita mesti beribadah bersama-sama. Evangelist together, kita mesti menginjili bersama-sama. Kita injili keluarga kita, kenalan kita, kerabat kita yang belum percaya. Learning together, kita mesti belajar firman Tuhan. Sekalipun kelas meeting kita melalui Zoom atau video call, tidak menjadi masalah, saudara. Yang penting firman Tuhan itu berbicara dalam hidup kita dan kita mempraktekkan dalam hidup kita. Yang terakhir, loving together, yaitu kita saling mengasihi satu dengan lainnya. Saya percaya kalau gereja dan setiap orang percaya bersatu dan sama-sama bekerja, pasti Tuhan Yesus berkati. Amin, saudara. Hal yang terakhir, saudara. Yang kelima, sustainability. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu, kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seterusnya. Kata Yesus, bangunlah, angkatlah, dan pulanglah. Wah, ini menarik. Ini kalimat perintah semua, yang mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kamu harus lakukan. Orang lumpuh ini sudah tidak berdaya, tapi sudah dipulihkan. Kamu itu anak Yesus. Sudah dipulihkan secara rohani, maka dia bergerak. Saudara.
Bangunlah artinya yaitu jangan terlena dengan kenyamanan atau larut dengan keadaan yang sudah lama dialami. Tidak boleh kembali kepada keadaan yang semula, melainkan terus bangun, terus bangkit, dan jangan jatuh lagi, sebab Tuhan mendorong kita untuk maju. Tuhan mendorong kita untuk sukses. Tuhan mendorong kita untuk menang, karena kita bersama dengan Yesus. Hal yang selanjutnya yang kedua, yaitu angkatlah. Artinya adalah jangan lagi bergantung dengan sesuatu yang sudah lama melekat dengan dirinya, melainkan ia melakukan terobosan yang baru. Apa yang melekat bagi orang lumpuh ini? Yaitu tilamnya, tempat tidurnya. Dia harus angkat. Kadang-kala kita asik dengan hal itu, padahal ini yang sudah lama sedemikian rupa, dia harus angkat. Saudara dikasih, pandemi corona itu mengubah wajah pelayanan gereja. Dari konvensional menjadi digital. Kita disaksikan oleh para kru-kru dan pemain musik dan singers dan WL. Hanya beberapa orang yang dulu banyak gitu ya. Tetapi hanya sedikit. Kenapa saudara dikasih? Karena masalah pandemi corona. Tapi itu tidak membuat kita tidak kreatif dalam hal ini. Kita mesti berusaha, mesti belajar benar-benar untuk membuat sesuatu terobosan-terobosan yang baru. Yang ketiga, pulanglah ke rumahmu. Artinya, ia bisa melakukan semua kegiatan dengan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ia memenuhi dan menggenapi tujuan dan panggilan Allah dalam hidupnya. Agar apa saudara? Mandiri. Kemandirian. Kalau sudah mandiri, maka apa yang terjadi saudara dikasih? Maka dikatakan dia sudah dewasa. Supaya kerajaan Allah semakin besar, semakin jaya. Itulah kerinduan kita semua. Kerajaan Allah semakin besar, semakin jaya di kota Sriwijaya. Ibaratnya saudara dikasih, orang tua tidak menghendaki anaknya tetap baik. Dia menghendaki anaknya itu bertumbuh menjadi dewasa. Setelah dewasa lalu menikah dan akhirnya kata banyak orang tua katakan bahwa ya cukuplah peranan orang tua karena sudah menikahkan. Itulah dia, kedewasaan. Gereja melahirkan gereja. GMI Bethlehem menghendaki pos pelayanan Bethlehem Citra Green City itu menjadi dewasa dan mandiri. Kelas meeting melahirkan kelas meeting. Hamba Tuhan melahirkan pemimpin-pemimpin lokal di CM-CM-nya. Kenapa demikian saudara dikasih? Itulah spiritnya John Wesley. Dia melatih para pemimpin-pemimpin awam untuk menjadi pembicara-pembicara di kelas meeting. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat 13 mengatakan begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh. Sampai mencapai itu, kita mengenal Allah sampai kita dewasa secara penuh. Gereja tidak hanya cukup praise and worship, tapi gereja mesti dan kita semua harus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan melakukan fokus, F-O-C-U-S, faith. Kita harus melangkah dengan iman. Yang kedua, obedience. Kita harus taat sebagaimana Kristus taat sampai mati bahkan disalibkan dan dia berdampak besar. Hal yang sama juga kita taat di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan.
dan itu mengandung banyak resiko apapun, tapi yang paling penting adalah Tuhan disenangkan. Yang ketiga, Christ center, kita berpusat pada Kristus. Yang keempat, unity, kita harus bersatu. Dan yang terakhir, sustainability, kita harus mandiri, dewasa. Mari kita fokus kepada Tuhan, pemilik hidup kita dalam keadaan apapun. Maka Tuhan memberkati hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu yang menyempurnakan pemberitaan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Sekelilingmu ada banyak orang yang tidak tahu arah dan tujuan hidup mereka. Mereka membutuhkan uluran tangan kasih Bapa. Mereka memerlukan keselamatan. Dengarkah engkau suara firman-Nya memanggil? Siapakah yang akan diutus untuk pergi melayani dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang? Ini adalah tugas kita untuk pergi beritakan Injil, kabar sukacita bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Lihatlah sekelilingmu, sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai, dituai. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan dan saya berharap kita semua dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini pos pelayanan kita, GMI Bethlehem, Citra Grand City boleh merayakan HUT yang kelima. Dan saya mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat
dari pos pelayanan GMI Citra Grand City. Dan terima kasih untuk hari ini Musadu telah menyampaikan firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh membuat kita lebih terfokus kepada Tuhan, connecting with God, kita boleh terkoneksi dengan Tuhan. Di hari-hari ini kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap ibadah-ibadah online kita, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk juga memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS, melalui barcode dari aplikasi-aplikasi yang ada, atau Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer melalui rekening GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh informasi kegiatan gereja maupun kelas meeting Bapak Ibu dapat lihat di media-media sosial gereja kita. Dan kami mengharapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dengan salah satu kelas meeting atau kelompok kecil kita, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi TU gereja atau menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada. Dengan tergabung di dalam kelas meeting, kita akan dapat menolong pertumbuhan iman kita. Kita dapat berbagi dan saling menguatkan sesama saudara seiman kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan melihat satu ayat Alkitab yang boleh menjadi kekuatan bagi kita sepanjang minggu ini. Yang kita ambil di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di rumah, kita bersama-sama mengulangi ayat ini dan ayat ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah ayat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sepanjang minggu ini, kita boleh tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaannya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya.
Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Kami berharap Bapak Ibu tetap dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Stay at home and stay with Jesus. Jemaat, saya persilakan untuk duduk, silakan saat teduh dan ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.